Hai guys, balik lagi di channel Viral Sosmed. Ini adalah video bagian ke-16 dari playlist Seni Melepaskan Beban Batin, Letting Go. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Part 1. Jebakan masa lalu dan ilusi kebencian. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti ditarik tali? Kamu ingin maju, tapi ada sesuatu yang terus-menerus menarikmu kembali ke masa lalu. Itu yang sering kita sebut sebagai residu krisis. Sisa-sisa peristiwa yang belum selesai, yang diam-diam, tanpa kamu sadari, menjadi kacamata yang kamu pakai setiap hari. Coba deh kita cermati sejenak. Ketika kita melihat realitas, seringkali bukan mata kita yang melihat apa adanya, tapi persepsi kita yang sudah diwarnai luka-luka lama. Ini yang disebut sebagai hijab, tembok tebal yang menutupi kebenaran sejati. Kita jadi menolak realitas, hanya karena ia tidak cocok dengan persepsi lama kita. Dan tahukah kamu apa yang paling menyedihkan? Ketika kita memilih untuk terus-menerus membenci atau menyimpan dendam, padahal, setiap detik yang kamu habiskan untuk memelihara kebencian, orang yang paling rugi, orang yang paling menderita, adalah dirimu sendiri. Part 2. Membedah penderitaan, logoterapi dan pilihan sikap. Lalu bagaimana cara melepaskannya? Kuncinya ada pada dua hal, dan keduanya adalah pilihan. Pertama, kita harus belajar membedakan. Ada ungkapan penting. Sakit pain itu pasti, tapi menderita suffering itu pilihan. Kamu jatuh, luka, itu sakit, itu pasti terjadi, tapi ketika kamu terus meratapi, menyalahkan tangga, menyalahkan waktu, menyalahkan keadaan, disitulah kamu memilih untuk menderita. Kamu tidak menderita karena sakitnya, kamu menderita karena kamu tidak menerima sakit itu. Kedua, kita belajar dari Viktor Frankl dan logoterapinya. Ia mengajarkan, kamu bisa merebut segalanya dari seorang manusia, pekerjaan, harta, bahkan kebebasan, kecuali satu hal, kebebasan untuk memilih sikapmu dalam keadaan apapun. Peristiwa traumatis akan sembuh total jika kita mampu menarik makna darinya. Gagal bukan berarti kiamat. Gagal berarti kamu baru saja menemukan satu cara yang tidak berhasil. Begitu kamu mengubah maknanya, konteksnya berubah, dan luka itu bertransformasi menjadi nutrisi jiwa. Pilihan ada di tanganmu, terluka, atau bertumbuh. Part 3. Siklus perubahan dan mode bertahan hidup. Kenapa sulit sekali berubah? Karena musuh terbesar kita adalah kebiasaan. Coba bayangkan siklus ini. Pikiran yang sama akan menghasilkan pilihan yang sama, yang berujung pada tindakan yang sama, lalu menghasilkan pengalaman yang sama, dan akhirnya perasaan yang sama pula. Kita terjebak dalam lingkaran ini. Kita memprediksi masa depan kita sendiri, hanya karena kita terus berpegangan pada pemikiran hari ini. Kalau kamu ingin hasil yang berbeda, kamu harus berani melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Keluar dari zona nyaman bukan hanya soal pindah tempat, tapi soal menciptakan diri yang baru, the new self. Sayangnya, 95% hidup kita dihabiskan dalam survival mode. Dalam mode ini, yang kita kenal hanya dua opsi, fight, melawan atau marah, dan flight, kabur atau menghindar. Ketika kita di mode ini, tubuh kita tidak bisa melakukan repair and growth. Semua kreativitas dan potensi terhenti karena fokus kita hanya pada ketakutan. Part 4. Bertemu dengan bayangan dan pentingnya krisis. Dan inilah inti terdalamnya. Menurut Carl Jung, kita punya aspek diri yang disebut shadow, sisi kelam, pikiran, dan perasaan terlarang yang enggan kita hadapi. Krisis hidup adalah momen paling efektif untuk memaksa kita bertemu dengan bayangan itu. Namanya juga bayangan. Kemanapun kamu lari, ia akan selalu mengikutimu. Kamu tidak akan pernah bisa kabur dari bayangan dirimu sendiri. Hanya dalam kegelapan bayangan tidak terlihat, dan saat itulah kita melambat. Krisis datang, membuat kita terpaksa berhenti, mengevaluasi kembali keyakinan, nilai, dan arah hidup kita. Maka, ketakutan terbesar kita pada hidup sebenarnya adalah ketakutan pada emosi yang belum kita kuasai. Bukan faktanya, tapi perasaan kita terhadap fakta itu. Setelah krisis terlewati, kita menjadi lebih manusiawi, lebih welas asih, dan memiliki kebijaksanaan yang lebih besar. Ini bukan tentang menghukum diri. Api neraka dalam perspektif sufisme bukanlah untuk menyiksa, tapi untuk mematangkan.
Kita butuh dimatangkan oleh pengalaman pahit untuk bisa berekspansi, agar lebih meluas atau bijaksana. Part 5. Kapan kita mau pulih? Sekarang kita kembali ke pertanyaan paling penting. Pertanyaan yang harus kamu jawab sendiri. Sampai kapan? Sampai kapan kita ingin terus diperbudak oleh emosi negatif? Sampai kapan kita mau terus-terusan terluka? Ingatlah kisah dua saudara yang tidak berbicara selama 23 tahun hanya karena pertengkaran tentang sepatu tenis. Mereka membayar harga yang sangat mahal, kehilangan kasih sayang, kebersamaan, dan waktu, hanya karena ego dan residu emosi yang tidak dilepaskan. Krisis itu akan terus berulang sampai kita berhasil melewatinya. Begitu kamu melewatinya satu kali, kedua kalinya akan jauh lebih mudah. Karena kamu sudah memiliki skill dan kepercayaan diri yang baru. Ambil remote control di tanganmu. Kendali atas dirimu sepenuhnya milikmu. Kurangi waktu untuk menilai orang lain. Kurangi waktu untuk usil dan kepo pada kehidupan orang lain. Sebaliknya, perbesar waktu untuk mengenali diri. Karena terlalu banyak potensi, terlalu banyak aku di dalam dirimu yang belum kamu ketahui. My life is my making. Sampai ketemu di video bagian 17 playlist seni melepaskan beban batin.